Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim. Saya dari kelas A3 dengan NIM 22811301307 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu tentang tata nilai pondok pesantren yang saya buat guna untuk memenuhi tugas ataupun UTS dari konten kreatif production. Yang kemarin sebelumnya saya sudah membuat video dengan judul sumber hukum Islam, akan tetapi dikarenakan video yang saya buat kemarin itu tidak memenuhi durasi, dengan durasi minimal video yaitu 10 menit, sedangkan kemarin videonya tidak ada 10 menit, maka terpaksa saya harus membuat video lagi dan mungkin agak terlambat karena menyesuaikan materi yang durasinya kira-kira pas 10 menit gitu. Baik, langsung kita mulai. Tata nilai pondok pesantren. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan tentang tata nilai pondok pesantren, perlu kita tahu apa itu pengertian pondok pesantren. Baik, pondok pesantren itu terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Kata pondok itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata funduk yang berarti asrama. Sedangkan secara istilah pesantren berasal dari kata sastri, yaitu bahasa India yang berarti orang yang mengetahui kitab suci. Waktu itu kan awalnya itu kitab suci Hindu. Kemudian pengertian pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri. Pesantren dalam bahasa Jawa juga memiliki arti kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yaitu pesantrian atau pesantren, yakni tempat tinggalnya para santri. Kemudian bisa kita pelajari lebih jauh lagi, yaitu pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dalam satu komplek dan belajar di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Kemudian pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pergantian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar, kemudian pondok berarti tempat tinggal. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk yang berarti asrama atau hotel. Nah, dari sedikit pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dalam satu komplek dan belajar di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Kemudian ada beberapa unsur pondok pesantren. Unsur pondok pesantren itu ada, pertama ada kiai, yang kedua ada santri, yang ketiga ada masjid ataupun musola, yang keempat ada kitab kuning, dan yang terakhir adalah pondok ataupun asrama. Akan saya jelaskan satu persatu walaupun cuma penjelasan sekilas tentang unsur-unsur pondok pesantren. Yang pertama, unsur paling penting dalam sebuah pondok pesantren yaitu pasti ada kiai. Kiai ini merupakan elemen paling penting dari suatu pesantren. Nah, ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Jadi sudah sewajarnya bahwa bahwa sebuah pondok pesantren itu pertumbuhannya dan perkembangannya itu sangat bergantung kepada seorang kiai, bergantung kepada kepribadian atau kemampuan secara pribadi oleh seorang kiai yang memimpin pondok tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada santri. Santri adalah murid atau sebutan bagi siswa atau peserta didik di pondok pesantren adalah santri. Santri adalah murid yang belajar di pesantren. Kemudian menurut tradisi pesantren, santri terdiri menjadi dua atau terbagi menjadi dua. Yang pertama ada santri mukim dan yang kedua adalah santri kalong. Nah, apa itu santri mukim dan santri kalong? Jadi begini, santri mukim itu adalah santri yang mukim atau tinggal di pondok tersebut.
tinggal di pondok tersebut, tidak pulang pergi, menetap di sebuah pesantren, itu disebut dengan santri mukim. Sedangkan santri kalong adalah santri-santri yang berasal dari desa sekitar atau di lingkungan pondok pesantren tersebut. Nah, santri kalong tersebut itu tidak tinggal di pondok pesantren, akan tetapi ikut mengaji atau menimba ilmu di sebuah pesantren tersebut. Setelah menimba ilmu, santri-santri tersebut akan pulang ke rumahnya masing-masing karena rumahnya ada di sekitaran pesantren tersebut. Jadi dikatakan santri kalong karena bolak-balik. Jadi waktu belajar di pesantren, setelah belajar pulang, kemudian besok belajar lagi, bolak-balik ke pesantren, itu disebut dengan santri kalong. Kemudian yang ketiga, unsur yang juga penting yaitu adalah masjid atau musola. Jadi masjid merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri. Kenapa? Karena di masjidlah itu bisa dilaksanakan beberapa kegiatan atau pembelajaran oleh kiai yang akan diterima oleh santri. Di antaranya yaitu beberapa pelajaran atau ilmu-ilmu yang harus dipraktekkan. Contoh dalam masjid itu bisa dilaksanakan pembelajaran ataupun praktek sholat. Selain sholat ada ada praktek misalnya tentang cara mengkafani jenazah dan lain-lain. Nah, selain itu di masjid itu sebagai tempat pembelajaran secara tidak langsung. Contohnya, setiap santri diwajibkan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Nah, itu sebuah pendidikan yang tidak langsung, tapi itu sudah menjadi pembiasaan atau pendidikan yang dilaksanakan secara pembiasaan. Dilaksanakan di mana sholat 5 waktu secara berjamaah tersebut? Nah, sholat waktu secara berjamaah bisa dilaksanakan di masjid atau musola yang disediakan oleh pesantren tersebut. Begitu. Kemudian selain itu yang keempat itu ada pengajaran kitab Islam klasik atau kitab kuning. Nah, kitab klasik atau kitab yang kita kenal dengan kitab kuning adalah kitab rujukan ulama dalam pengajaran di pondok pesantren. Kitab-kitab tersebut menjadi kurikulum yang harus dikuasai oleh para santri. Nah, dari kitab-kitab tersebut, santri belajar banyak sekali ilmu yang akan disampaikan oleh seorang kiai, dan nanti ilmu tersebut akan diterima, akan diamalkan, dan sebagai bekal para santri untuk terjun di dunia masyarakat. Kemudian unsur yang kelima yang tidak kalah penting bahkan itu harus, yaitu adanya asrama atau pondok. Jadi unsur pondok pesantren yang kelima ini adalah asrama atau pondok. Pondok adalah asrama atau tempat tinggal para santri. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah asrama pendidikan Islam tradisional, di mana sisinya tinggal di mana para siswanya itu tinggal bersama kiainya. Itu tentang unsur-unsur pondok pesantren. Kemudian ada beberapa hal yang dipelajari oleh pesantren oleh para santri, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Di antaranya ada beberapa nilai luhur yang diajarkan di pondok pesantren dan itu tidak ada di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ataupun kalaupun ada di lembaga pendidikan yang lain, itu hasilnya tidak semaksimal di pesantren. Ada yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah miniaturnya negara. Miniaturnya negara kita itu adalah pesantren. Kenapa? Karena di pesantren itu sudah diterapkan beberapa hal yang terkait dengan kepemimpinan dan yang lain. Baik, kalau saya sampaikan yaitu tentang nilai-nilai luhur pesantren, di antaranya ada nilai dasar agama Islam, kemudian nilai budaya bangsa, kemudian ada nilai pendidikan, ada nilai perjuangan dan pengorbanan. Nilai-nilai tersebut itu sangat penting untuk kehidupan di masyarakat kelak, untuk sebagai bekal para siswa atau para santri untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Yang pertama tadi ada nilai dasar agama Islam. Sudah pasti bahwa setiap pesantren itu mengajarkan tentang dasar-dasar agama Islam, tentang dasar-dasar ilmu yang akan membawa kita mulia dunia
bahkan sampai akhirat kelak. Kemudian yang kedua, ada nilai budaya bangsa. Di dalam pondok pesantren tentunya dilaksanakan beberapa tradisi atau pembiasaan yang tidak keluar dari budaya-budaya bangsa Indonesia. Bahkan para ulama itu sering menggunakan budaya yang ada untuk menyampaikan sebuah ilmu, baik di masyarakat maupun di pesantren. Gitu. Jadi tidak bertentangan dengan budaya bangsa. Dan juga di dalam pesantren tentunya diajarkan tentang tata cara mencintai tanah air. Hubul waton minal iman. Itu sangat lekat di pondok pesantren. Bahkan kita tidak bisa memungkiri bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini salah satunya diperjuangkan oleh para santri dan kiai dari kalangan pondok pesantren. Kenapa? Karena para kiai sangat cerdas, sangat pandai dalam menanamkan rasa cinta tanah air kepada para santri. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ada nilai pendidikan. Sudah jelas sekali karena tadi tentang pondok pesantren itu adalah tempat belajar. Tempat belajar tentunya ada pendidikan. Nah, salah satunya yaitu tentang nilai pendidikan. Ada banyak hal nilai pendidikan yang ada di pesantren, baik itu pendidikan secara klasikal tentang pembelajaran sebuah kitab ataupun sebuah ilmu, ataupun pendidikan yang dilakukan oleh para kiai yang diberikan kepada santri secara pembiasaan. Contoh pendidikan tentang sholat berjamaah tadi. Kemudian ada pendidikan tentang tata cara azan. Nah, siswa atau santri langsung praktek azan setiap datang waktu sholat. Kemudian ada beberapa pesantren yang santrinya, bahkan hampir semua pesantren menurut saya, itu khususnya yang sangat tradisionalis, itu santrinya diajarkan untuk masak sendiri, untuk mandi sendiri. Itu adalah sebuah pendidikan pembekalan kepada para santri bahwa santri itu harus bisa mandiri. Kelak setelah keluar dari pesantren itu bisa hidup secara mandiri, bisa masak sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, bisa mencuci pakaiannya sendiri, tidak merepotkan orang tua ataupun yang lain. Nah, itu nilai-nilai di pesantren ataupun pendidikan di pesantren yang tidak akan pernah didapatkan dari lembaga pendidikan lainnya. Gitu. Kemudian adanya nilai perjuangan dan pengorbanan. Jadi di dalam pesantren itu tentunya ada nilai perjuangan dan pengorbanan. Contohnya kenapa? Jadi dalam pondok pesantren itu santri-santrinya, katakanlah di zaman sekarang ini semuanya dengan media, sedangkan di beberapa pondok pesantren itu tidak boleh menggunakan handphone, ataupun kalau boleh menggunakan handphone itu hanya diberikan waktu tertentu atau tidak full boleh menggunakan handphone, dibatasi waktunya. Nah, kenapa? Itu adalah sebuah perjuangan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ridho dari seorang guru, untuk mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat dari seorang guru. Maka dikala teman-teman seusianya itu banyak yang mainan HP, banyak yang sering nonton TV, banyak yang main-main, para santri mengorbankan waktu tersebut untuk mencari ilmu, untuk terus belajar dan menimba ilmu agama. Contoh yang lain, dikala anak-anak seusia beliau, seusia santri bisa tinggal dengan kedua orang tuanya, apapun yang diharapkan, apapun yang diminta bisa dituruti oleh kedua orang tuanya. Sedangkan para santri ini mengorbankan itu semua, tinggal sendiri, tinggal bersama teman-temannya, tidak dengan kedua orang tuanya, jauh dari orang tua, sakit, sedih, dilaksanakan sendiri, dihadapi sendiri. Itu beberapa perjuangan atau pengorbanan para santri. Masih banyak sekali pengorbanan para santri yang tidak saya sampaikan karena memang begitu banyak. Kemudian di samping dari nilai-nilai dasar dari pondok pesantren, di dalam pondok pesantren juga diajarkan beberapa
nilai atau suasana yang tidak akan didapatkan dari lembaga pendidikan yang lain. Dalam kehidupan pondok pesantren, setiap santri akan menjiwai suasana sebagai berikut. Di antaranya memiliki jiwa keikhlasan. Dalam pondok pesantren, santri akan lebih mudah untuk merasakan atau mengamalkan apa itu yang dinamakan ikhlas. Sedangkan di lembaga pendidikan lain mungkin ikhlas itu hanya bisa diucapkan, belum tentu bisa dirasakan, dilaksanakan. Kemudian yang lain ada jiwa kesederhanaan. Jadi setiap santri itu akan memiliki jiwa kesederhanaan. Hanya memikirkan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Kemudian memiliki jiwa kesanggupan untuk menolong diri sendiri, atau yang sering kita sebut dengan mandiri. Setiap santri akan lebih mandiri daripada anak-anak seusia dia yang ikut kepada orang tuanya. Jadi ketika menjadi santri di pondok pesantren, itu akan secara otomatis perlahan akan membentuk jiwa mandiri seseorang tersebut, berbeda dengan yang tidak ada di pondok pesantren. Kemudian yang lainnya yaitu ada jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis antara santri. Ada jiwa demokratis antara santri. Kemudian selain itu adanya jiwa bebas. Jiwa bebas kemudian akan menjiwai juga jiwa mengharap keberkahan kepada seorang guru ataupun seorang kiai. Yang selanjutnya ketika di pondok pesantren, apalagi di zaman sekarang ini yang semua ilmu bisa diakses dari dunia maya, para santri justru tidak mencari ilmu di dunia maya ataupun di internet. Para santri langsung mendapatkan ijazah atau mendapatkan ilmu dari seorang guru atau seorang kiai. Nah, jadi sanad keilmuan tentang santri di pondok pesantren itu jelas. Bisa diurutkan dari santri kepada gurunya, dan terus sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kepastian ilmu atau kejelasan ilmunya itu bisa dipastikan karena para santri langsung mendapatkan ilmu dari seorang kiai, bukan hanya mendapatkan ilmu dari sosial media, katakanlah dari YouTube ataupun dari Google, seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan ataupun mungkin ada kesalahan. Mohon kepada pemirsa nanti siapapun yang membuka link YouTube saya untuk bisa menonton. Apabila ada kesalahan, mohon untuk bisa dibenarkan karena saya masih belajar, mohon bisa diluruskan apabila memang masih salah. Saya kira sekian dan saya sampaikan terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan kesempatan saya untuk memperbaiki video yang kemarin sudah saya buat dan memberikan kesempatan untuk membuat video lagi. Semoga kali ini video ini tidak mengecewakan Pak dosen dan saya doakan semoga kita semua dari kelas A3 mendapatkan kemudahan, kesehatan dan keberkahan, serta Pak dosen diberikan kesehatan juga, dimudahkan dalam segala urusannya. Dan sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.